Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, untuk kelancaran kita semua dalam mengkaji kitab Taisirul Khalaq serta untuk kegiatan-kegiatan kita di bulan suci Ramadan, juga untuk musannif kitab, untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat seluruh dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, pertolongan dan rahmatnya kepada kita semua. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai teman-teman sekalian di bab as-sinqu wal kadhibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala bihi wa bi ulumihi fid dharain. As-sidqu utawi kejujuran, wal kadhibu dan kebohongan. Jadi bab yang menerangkan tentang jujur dan bohong. As-sidqu utawi kejujuran, huwa hiya as-sidqu iku al-ikhbar, mengkabarkan, bima dengan sesuatu hal, yutabiku yang nyocoki atau sesuai, al-waqi yang terjadi. Jadi jujur itu adalah mengkabarkan berita atas sesuatu hal di mana kabar itu sesuai dengan apa yang terjadi, kejadian yang sebenarnya. Sebaliknya, wal kadzibu tawi kebohongan, huwa hiya al kadzib iku al ikhbar, mengkabarkan bima dengan sesuatu hal, la yutabiquhu kang ora nyocoki ing ikhbar ing waqi. Jadi kadzib itu sebaliknya mengkabarkan sesuatu berita yang dimana berita itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, kejadian yang sebenarnya. Wa asbabus sidqi, dan sebab-sebab kejujuran, iku al-aqlu akal, wadinu dan agama, wal muru'atu kewibawaan, muru'ah, li'annal aqla karena sesungguhnya akal, iku yudriku nyadari apa akal, manfaatas sidqi manfaat kejujuran, wa madharratal qalbi dan menyadari juga bahaya dari kebohongan. Fala yardha, maka ora ridho sahibuhu wong kang duweni akal, li nafsihi untuk awak dhewe ne sahibu, al madharrata mara bahaya. Fayal tazimu as-sidqa, fayal tazimu mongko beriltizam as-sidqa ing sifat jujur. Iltizam itu berkomitmen untuk melakukan kejujuran. Kenapa? Karena orang yang punya akal itu menyadari bahwasanya manfaat kejujuran itu banyak dan madharat dari kebohongan itu banyak juga. Jadi lebih memilih untuk bersifat jujur, memiliki sifat jujur daripada berbohong. Mereka tidak ridho gitu dirinya mendapatkan madharat dari kebohongan. Wali an-natin, dan karena sesungguhnya agama ya'muru merintah bisidqi untuk berbuat jujur, wayanha dan menjauhi, melarang antitihi dari sifat yang sebaliknya yaitu bohong gitu ya. Salah satu hadis yang masyhur, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya berbuat baik, berbuat jujurlah kalian, karena sesungguhnya berbuat jujur itu akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkan kita kepada surga. Dan sebaliknya, wa iyyakum wal kadzib, dan jauhilah apa itu sifat bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jadi kita juga harus menjauhi kebohongan, karena kebohongan akan mengarahkan kita kepada sesuatu hal yang tidak baik, suatu kebinasaan, dan suatu hal yang tidak baik itu akan mengarahkan kita kepada neraka, seperti itu. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono
mau sahibul muru'ah utawi wong kang duweni muru'ah kewibawaan layar do ora ridho linafsihi marang awak dhewe ne sahibul muru'ah illasin kok kejaba kejujuran. Jadi orang yang punya wibawa itu tidak rela kalau dirinya mendapatkan mara bahaya dari kebohongan, maka dia akan melakukan kejujuran. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya sahibul muru'ah yatlubu mencari atau supereh sapa sahibul muru'ah at-tahalli menghiasi bijamilil khisal dengan tingkah laku yang baik gitu ya. Wala jamala dan tidak ada kebaikan kebagusan fil kadibi dalam sifat bohong. Jadi orang yang sahibul muru'ah, orang yang punya wibawa, orang yang punya keperwiraan, mereka akan senantiasa berkata jujur karena dalam kejujuran banyak sekali karena tujuan mereka adalah bijamilil kisah untuk memperbagus tingkah laku, menghiasi diri dengan tingkah laku yang baik gitu. Sedangkan dalam kebohongan tidak ada kebaikan di dalamnya. Wasababul kadzibi dan sebab-sebab kebohongan iku iradatu jalbin naf'i menginginkan mendapatkan manfaat, wa iradatu daf'id dharar dan menginginkan menghindar dari bahaya. Jadi ada dua sebab kenapa kita berbohong, biasanya itu karena ingin mendapatkan manfaat dan juga karena ingin menghindarkan diri dari mara bahaya. Li'annal insan karena sesungguhnya manusia qad yara telah benar-benar melihat fil kadzibi dalam kebohongan as-salamatal ajilah keselamatan yang sementara. Fayatihi maka mereka mendatangi kebohongan, maksudnya memiliki sifat kebohongan. Wayara dan melihat fisidki dalam kebohongan, dalam kejujuran. Wayara dan melihat fisidki dalam sifat kejujur. Ditahas baliknya, fala yatihi maka mereka tidak mendatanginya atau tidak memiliki sifat kejujuran, kayak gitu. Jadi kenapa kita berbohong? Karena biasanya kita melihat dalam kebohongan itu akan mendatangkan keselamatan, tapi kita tidak tahu bahwa keselamatan yang akan diperoleh oleh kebohongan itu adalah as-salamatul ajilah, keselamatan yang sementara gitu. Dan kita menganggap kalau kita jujur akan mendapatkan mara bahaya, sehingga kita tidak memilih untuk berbuat jujur, akan tetapi malah milih untuk berbohong. Contohnya ketika teman-teman misalnya ada di asrama bawa HP gitu ya, bawa HP terus dicurigai oleh pembina asrama, maka ditanyakan oleh pembina asrama, kamu bawa HP? Jawabnya enggak gitu, padahal HP-nya ada di kamar. Nah itu kan sebenarnya bohong. Kenapa bohong? Karena supaya tidak mendapatkan hukuman. Itu menganggap bahwa dirinya akan selamat, meskipun itu salamatan ajilah, keselamatan yang sementara, karena mungkin nanti pembina asrama akan meng-cross check, kemudian menyelidiki, dan akhirnya ketemu bahwa kalian bawa HP yang jadinya bukan keselamatan lagi, akan tetapi hukumannya lebih besar. Maka dengan itu wajar kalau misalnya di insan cendekia di tatibnya itu berbohong mendapatkan poin yang cukup tinggi, yang besar, 60 kalau nggak salah gitu. Poinnya tinggi berbohong itu karena memang kita dididik untuk senantiasa berbuat jujur. Termasuk juga ketika teman-teman ujian, jangan sekali-kali nyontek. Nah, kalau nyontek yang didapat ya salamatan ajilah, atau misalnya ya penghargaan yang penghargaan yang sementara aja. Tapi kalau misalnya nih matematika nyontek kemudian dapat nilainya bagus, nah ya sudah, cuma sebatas nilainya bagus, tapi ketika dites lagi kemungkinan juga enggak bisa. Maka jauhilah perbuatan bohong dan senantiasa kita berusaha untuk berbuat jujur seperti itu. Kalau memang nyatanya benar-benar kita tidak bisa berbuat jujur, maka setidaknya tidak jawab. Kalau saya biasanya kayak gitu. Kalau ditanya kok membuat saya tidak jujur, maka lebih baik saya tidak jawab. Wadhararul kadzibi dan bahayanya berbuat bohong, bahayanya sifat bohong,
yang udu iku bali apa doror ila sahibihi marang orang yang berbuat bohong. Jadi bohong itu nanti baliknya akibatnya juga akan balik kepada orang yang berbuat bohong atau si pendusta itu tadi. Fayuh taqoru mongko direndahkan sapa sahibi. Jadi orang yang berbohong itu direndahkan. Wa tadi utiqah dan hilang kepercayaan. Jadi akan menghilangkan kepercayaan bihi kelawan sahih. Wayus tardalu dan mendapatkan atau dan dihinakan, wayus tardalu dan dihinakan fitunya di dalam dunia, wayu'aqibu dan mendapatkan siksa fil akhirat dalam akhirat. Jadi salah satu bahaya dari kadzib berbuat bohong itu dihinakan, tidak mendapatkan kepercayaan lagi, hilang kepercayaan, kemudian dihinakan di dunia dan mendapatkan siksa di neraka. Wa ya'udu dan balik apa dzaror dan kembali pada dzaror atau para bahayanya kadzib ila ghairi sahibihi marang sakliyane pendusta. Jadi selain berbuat bohong itu akan kembali kepada si pendusta, tetapi juga akan berakibat kepada orang lain gitu. Orang lain yang siapa gitu? Ya orang lain yang kena bohong dari si pendusta. Li'annal kadzab karena sesungguhnya pembohong yaitu menjanjikan ghairahu kepada yang lainnya khairan kebaikan, tsumma yukhlifuhu kemudian mengingkarinya atau membohonginya. Fatang kasiru mongko ambiar nafsahu atine ghairah li khaibati karena kekecewaan rojaihi atas pengharapannya. Jadi orang yang berbohong contohnya ketika kita berbisnis ya, misal dalam suatu bisnis investasi bodong gitu, kita menginginkan suatu keuntungan yang banyak, akhirnya kita membuat investasi bodong. Maka kalau kita berbohong adalah akibatnya bukan cuma untuk kita tapi juga untuk orang-orang yang berinvestasi itu, karena pengharapannya tinggi, nanti kita janjikan dengan keuntungan yang banyak 50%, 100% dan lain sebagainya. Akhirnya mereka pada berinvestasi kepada kita, ternyata dibohongi. Maka akibat kebohongan itu tidak hanya kita rasakan tapi juga mereka rasakan karena merasa dirugikan, merasa pengharapannya tidak dipenuhi, merasa angan-angannya dikecewakan, seperti itu ya. Jadi tidak hanya balik kepada si pembohong saja, akan tetapi kepada orang lain. Wali annahu dan karena sesungguhnya pendusta yastashilu gampangake al-ghibah ing ghibah wan namimah dan adu domba. Jadi orang yang bohong, pembohong, pendusta itu biasanya juga menggampangkan atas ghibah dan namimah gitu. Ghibah itu gosip, kalau namimah adu domba. Fayab asu mongko dorong sapa al-kadzab annasa ing manusa bisa babi dalik dengan sebab-sebab itu alat tabawudi untuk kebencian wa takhasumi dan permusuhan. Jadi karena menggampangkan ghibah dan namanya akhirnya bisa mendorong pada antar manusia untuk saling membenci atau untuk saling memusuhi gitu ya. Jadi yang provokator lah istilahnya. Jadi pembohong itu juga bisa memprovokasi untuk permusuhan dan kebencian, hoax misalnya kalau kita bilang gitu. Nah, terkait dengan hal itu makanya kalau misalnya kita mendapatkan kabar, kita harus meng-cross check supaya tidak menjadi hoax. Meng-cross checknya gimana? Ya benar apa enggaknya berita itu. Kalau benar dan memang benar-benar bisa berguna untuk orang lain, ya kita share. Benar dan berguna, ya kita share gitu. Kalau benar tapi tidak berguna, maka lebih baik tidak kita share atau tidak kita bagikan. Kalau tidak berguna atau tidak benar, otomatis kita buang, dan bila perlu kita klarifikasi atas penyebaran berita seperti itu, berita hoax ini ya. Jadi kita harus benar-benar selektif kalau menerima suatu kabar atau berita. Kita sebagai objeknya, objek berita ya kita harus selektif, benar-benar memilih apakah berita itu benar dan berguna, bukan cuma benar aja, benar dan berguna untuk orang lain.
Kalau benar tapi nggak berguna, maka jangan di-share. Kalau salah ya jangan di-share ya. Wakafal kadhiba, nan nyukup ing sifat goroh madzamatan celaan. Qaulullahi azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla. Jadi diusahakan banget kita jangan sampai berbohong. Qulil haqqa walau kana murra, berkatalah yang jujur meskipun itu rasanya pahit. Seperti itu ya teman-teman. Ini dalam suatu firman surat An-Nahl disebutkan, innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Adapun melakukan kebohongan alladzina sapa wong akeh, sapa alladzina wong akeh la yu'minun, ora percaya, ora iman bi ayatillah, kelawan ayat-ayat Allah. Jadi orang yang berbohong itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak percaya dengan ayat-ayat Allah atau meragukan kekuasaan Allah, dan itu dosanya besar banget gitu ya. Karena kita meragukan Allah gitu, meragukan dan tidak mengimani Allah, jadinya mengimani ayat-ayat Allah. Wa qauluhu, lan dawuh sapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kadzabal abdu kadzbatan taba'ata anhul malaku mainan minnat nima ja'abi. Idza kadzaba, nalikane berbohong al abdu hamba kadzbatan dengan satu kebohongan saja, taba'ata maka akan menjauh anhu dari abdun al malaku malaikat mailan 1 mil minnat nima saking bau busuknya sesuatu hal ja'a yang datang kepada al abdu bihi kelawan ma. Jadi kalau kita berbohong meskipun itu cuma satu kebohongan saja, malaikat yang menyertai kita, yang melindungi kita, yang ditugaskan kepada kita itu menjauh selama 1 mil, sejauh 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,6 km jauhnya. Kenapa menjauh? Karena saking bau busuknya kita gitu, atas sebab kebohongan itu tadi gitu. Jadi karena saking bau busuknya, para malaikat menghindar sejauh 1,6 km gitu. Wa kafasidqa, dan nyukupi ing sifat jujur tanaan pepujian, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang berbuat jujur. Wa qaulun nabi, dan sabda Nabi Muhammad SAW, taharrus sidqa, pilihlah kejujuran, wa in ra'aitum, meskipun kalian telah melihat, anna fihi, sesungguhnya di dalam kejujuran, al-halakata, kerusakan, fa inna fihi najah, karena sesungguhnya di dalam kejujuran an-najata, keselamatan. Jadi kita diminta untuk memilih untuk berbuat jujur meskipun kita melihat ada kerusakan atau ada madharat di sana gitu. Tapi sesungguhnya Rasulullah meyakinkan fa inna fihi najah, meskipun di dalamnya ada rasa pahit, kayak tadi kulil haqqa wal kana murran, ada rasa pahit, ada mara bahaya, tetapi kalau kita berbuat jujur, insyaallah fa inna fihi an-najah, sesungguhnya di dalamnya pasti ada keselamatan. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah terlanjur melanggar HP di asrama, ya jujur saja kalau ditanya. Kalau misalnya jujur ya mungkin akan mendapatkan sanksi sesuai hukumannya. Tapi kalau berbohong otomatis akan mendapatkan poin berbohong dan mendapatkan hukuman yang sanksi yang telah dilanggar, seperti itu ya. Misalnya bawa HP ya, kalau ditanya bawa HP apakah di kamar, ya di kamar, berarti jujur berarti mendapatkan sanksi, ya bawa HP aja. Kalau misalnya berbohong tapi nanti bakalan ketahuan, berarti akan mendapatkan sanksi berbohong dan mendapatkan sanksi bawa HP, seperti itu. Jadi senantiasa kita mencoba untuk terus berbuat jujur dan meninggalkan atau menghindarkan diri kita dari sifat bohong, berbuat bohong ya, seperti itu. Kalau memang benar-benar misalnya kita tidak bisa
untuk berbuat bohong. Kalau tadi saya bilang saya lebih menarik diri tidak jawab kalau misalnya ditanya, tapi saya tidak bisa jujur, saya lebih memilih tidak menjawab. Nah, kalau Nabi Ibrahim ada atau dalam Islam itu ada namanya tauriyah. Tauriyah itu membuat sesuatu yang ambigu gitu. Yang ambigu itu biasanya ya bermakna yang lainnya gitu, sehingga pemaknaan orang dan pemaknaan kita itu berbeda. Itu namanya tauriyah, dan itu juga diperbolehkan, meskipun kalau misalnya kita lakukan secara terus-menerus juga tidak baik. Contoh tauriyah yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim adalah ketika Nabi Ibrahim jalan bersama Sayyidah Sarah, jalan berdua bersama Sayyidah Sarah, kemudian datang salah seorang raja yang kejam dan terkenal merebut istri seseorang apabila istri itu cantik. Nah, Sayyidah Sarah itu terkenal cantik. Maka ditanya oleh Ibrahim, siapa perempuan yang ada di sampingmu gitu. Nah, Nabi Ibrahim kalau jujur menjawab Sarah adalah istrinya, bukan jujur, menjawab seadanya kalau Sarah adalah istrinya, maka nanti Sayyidah Sarah akan diambil paksa oleh si raja tersebut dan akan dijadikan selir atau bahkan istrinya gitu. Maka Nabi Ibrahim ketika ditanya tersebut, jawabnya apa? Jawabnya, yang ada di sampingku adalah saudaraku. Saudaranya Nabi Ibrahim padahal istrinya. Kemudian setelah raja itu pergi karena tahu dia Sayyidah Sarah adalah saudaranya, Sayyidah Sarah agak cemburut karena tidak diakui sebagai istri. Kemudian dijelaskan oleh Nabi Ibrahim, sesungguhnya kalau misalnya jujur ngomong apa adanya Sayyidah Sarah adalah istrinya, maka akan diambil. Maka dia bilang, saudaraku. Saudara dalam apa? Saudara dalam ukhuwah keagamaan. Jadi yang dikatakan Nabi Ibrahim tidak bohong gitu ya, karena memang benar Sayyidah Sarah adalah saudaranya dalam keagamaan, saudara Nabi Ibrahim dalam ukhuwah Islamiyah lah kalau misalnya kita dalam konteks sekarang gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak berbohong gitu, akan tetapi tauriyah sedikit membuat makna yang ambigu atau makna ganda gitu, sehingga pemahaman raja sama pemahaman Nabi Ibrahim itu berbeda. Nah, itu nggak apa-apa, akan tetapi tidak diperbolehkan secara terus menerus berkelanjutan, keseringan itu juga nggak boleh kalau keseringan tauriyah. Kemudian ada juga bohong yang diringankan dalam artian ya boleh sedikit lah kalau bisa dibilang. Dalam hal apa? Ini hadisnya itu bunyinya qala Ibnu Syihab lam asma yurakhasu fi syai'in mimma yakunu kadziban mimma yakulun nasu kadzibun illa fi thalathin, kecuali dalam 3 hal. Apa 3 hal itu? Bohong yang diringankan gitu ya. Yang pertama siasat untuk perang, al-harbu. Jadi kalau kita misalnya jujur sama lawan, otomatis lawan tahu siasat kita, cara strategi kita dalam berperang. Nah, itu kita sedikit bersiasat, bohong nggak masalah, diringankan gitu ya. Jadi li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah gitu ya, dalam hal ini berperang. Kemudian yang kedua adalah karena wal islahu bainan nas, mendamaikan di antara dua orang. Maksudnya gimana? Misal ada A sama si C, dia musuhan, kemudian si B ini tahu A sama C musuhan, kemudian datang ke A ngomong si C itu muji-muji A gitu kan. Kemudian datang ke si C bilang kalau si A itu muji-muji C, supaya apa? A dan C ini tidak jadi musuhan karena tahu ternyata si A itu muji C dan si C itu muji A. Nah, ini untuk mendamaikan hal-hal yang semacam ini diperbolehkan, diringankan berbohongnya. Kemudian hadisun yang ketiga, hadisun hadisun ar-rajul imra'atah. Jadi perkataan seorang suami kepada istrinya, atau sebaliknya hadisun mar'ah zaujaha, atau sebaliknya perkataan seorang istri kepada suaminya. Maksudnya gimana? Contoh, ketika suami istrinya masak, masakannya gak enak, akhirnya si suami ngomong jujur. Kalau jujur akan menyakiti hati istri, akhirnya ngomong enak kok rasanya gitu.
enak kok masakannya, padahal juga masakannya misalnya biasa aja. Nah itu untuk menyenangkan hati istri maka tidak dipermasalahkan atau diringankan, itu tadi diperbolehkan. Akan tetapi yaitu tadi sama kayak tauriah, hal-hal yang semacam ini, yang perkataan suami dan istri ini harus diimbangi, dalam artian jangan terlalu sering, karena nanti kalau terlalu sering akhirnya rumah tangga itu diselimuti dengan kebohongan. Nanti kalau udah ketahuan jujurnya malah lebih menyakitkan. Jadi ada lebih baiknya memang benar-benar untuk berbohong dalam artian untuk menyenangkan pasangan, juga ada lebih baiknya kalau sudah seneng kemudian ngomong jujur, masakannya kurang ini. Jadi tidak hanya berbohong, akan tetapi juga istilahnya dievaluasi, seperti itu teman-teman sekalian. Semoga bab ini bisa kita amalkan bareng-bareng dengan maksimal gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang suka berbohong, termasuk diri saya sendiri misalnya, saya mohon maaf gitu ya. Dan mari kita evaluasi kembali, dan senantiasa kita berusaha untuk berjujur itu apa ya, memiliki sifat jujur. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita dan menghindarkan kita dari sifat bohong kayak gitu ya teman-teman sekalian. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran ala ihtimamikum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.